Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat untuk mengikuti kelas manajemen pemasaran syariah kelas D. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Masrur MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah kelas D dan juga para audiens teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama saya perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya moderator Muhammad Irsyad Arkan NIM 4120118. Kemudian ada rekan saya Ahmad Faisal Ardani NIM 4119214 dan juga Nugroho Almo Putro NIM 4119219. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan makalah yang berjudul Identifikasi Segmen dan Target Pasar dalam Pemasaran Syariah. Ya, kemudian materi yang pertama adalah konsep dan strategi segmen pasar. Segmentasi pasar adalah usaha untuk mengelompokkan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi bagian pasar yang bersifat homogen. Kemudian mengutip dari pernyataan Michael Porter tahun 2000, yaitu nilai strategis suatu segmentasi pasar adalah untuk menjawab pertanyaan berikut, yaitu segmen pasar mana yang seharusnya bersaing dan pada segmen mana sebaiknya perusahaan menerapkan strategi fokus. Nilai terpenting dari segmentasi pasar ini adalah bagaimana memahami karakteristik sekaligus mengidentifikasi cara-cara yang efektif untuk dapat melayani masing-masing segmen tersebut. Jadi, segmentasi pasar merupakan proses menyeluruh di mana perusahaan harus memperhatikan pembelian dari masing-masing segmen. Setidaknya usahanya akan lebih ekonomis apabila unit-unit pembelian itu dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok saja. Kemudian ada strategi segmen pasar. Ada beberapa langkah yang dilalui segmenter dalam melakukan segmentasi pasar. Menurut Ciptono 2008, dalam mengidentifikasi segmen utama ada beberapa prosedur, yaitu yang pertama tahap survei. Di dalam tahap survei ini, perusahaan melakukan wawancara, eksploratoris, dan fokus group untuk memperoleh masukan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Kemudian ada tahap analisis. Dalam tahap ini, perusahaan menggunakan alat analisis faktorial pada data untuk membuang variabel yang terkorelasi tinggi. Kemudian menggunakan analisis cluster untuk melakukan penetapan sejumlah segmen yang saling berbeda satu sama lain. Dan yang ketiga ada tahap pembentukan, yakni masing-masing cluster dibentuk dengan persyaratan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikografis, dan kebiasaan konsumsi media mereka. Kemudian ada tingkat dan pola segmen pasar. Yang pertama ada tingkat segmen pasar yang dibagi menjadi 4, yaitu pemasaran segmen, di mana perusahaan dapat menciptakan penawaran produk atau jasa yang lebih selaras dan mengenakan harga yang pantas bagi kelompok sasaran tertentu. Kemudian ada pemasaran relung. Pemasaran relung adalah kelompok yang didefinisikan secara lebih sempit, khususnya pasar kecil yang kebutuhannya tidak dilayani dengan baik. Pemasar biasanya mengidentifikasi relung dengan membagi-bagi sebuah segmen menjadi subsegmen atau dengan mendefinisikan sebuah kelompok yang mencari gabungan manfaat khusus yang berbeda dengan yang dicari kelompok lain. Kemudian ada pemasaran lokal, yaitu menghasilkan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan kecil.
wilayah perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko individual. Kemudian ada pemasaran individual. Ini merupakan tingkat segmentasi yang paling tertinggi, yang mengarah pada segmen tunggal atau pemasaran sesuai pesanan. Konsumen dilayani sebagai individu dan kebanyakan pemasaran bisnis ke bisnis saat ini dibuat sesuai pesanan, di mana perusahaan manufaktur akan menyesuaikan penawaran, logistik, dan persyaratan keuangan bagi masing-masing pelanggannya. Kemudian pola segmen pasar yang dibagi menjadi 3, preferensi homogen, preferensi tersebar, dan preferensi terkelompok. Yang pertama, preferensi homogen, yaitu menunjukkan suatu pasar di mana semua konsumen secara kasar memiliki preferensi yang sama. Yang kedua, preferensi tersebar, yang menunjukkan bahwa preferensi konsumen sangat beragam. Contohnya, merek pertama yang masuk ke pasar kemungkinan mau mengambil posisi tengah sehingga menarik sebagian besar orang. Dan yang ketiga, preferensi terkelompok. Perusahaan pertama di pasar itu memiliki 3 pilihan. Ia dapat mengambil posisi di tengah, berharap dapat menarik semua kelompok, atau ia dapat mengambil posisi di segmen pasar yang terbesar. Itu materi yang dapat saya sampaikan, kemudian akan disampaikan dan dilanjutkan oleh Mas Nugroho. Segmen pasar konsumen dan segmen pasar bisnis. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi interaksi serta penukaran produk baik itu barang ataupun jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Pasar konsumen adalah perusahaan yang menjual barang kebutuhan konsumen dan jasa dalam jumlah banyak, seperti minuman ringan, kosmetik, serta menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mengembangkan citra merek yang unggul. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dan pengalamannya dalam produk, pelayanan, dan sumber lainnya. Faktor yang mempengaruhi konsumen ada 4, yaitu faktor budaya, sosial, internal, dan psikologis. Faktor sosial yang mempengaruhi yaitu faktor kelompok, preferensi, keluarga, dan peran sosial. Faktor internal yang mempengaruhi yaitu usia, tahap siklus hidup, gaya hidup, dan nilai. Faktor psikologis yang mempengaruhi yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan. Konsep pasar bisnis. Pasar bisnis atau bisnis market adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi untuk disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Karakteristik pasar ini terdiri atas organisasi, pemakaian industri, perdagangan, pemerintah, dan juga lembaga non-profit dengan tujuan pembelajaran untuk diproses lagi hingga menjadi produk akhir yang siap dijual kembali, disewakan, dipasok kepada pihak lain, baik untuk memperoleh keuntungan atau laba ataupun mensejahterakan para anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Ardani, NIM 4119214. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok 9, yaitu tentang strategi segmen dan targeting dalam perspektif pemasaran syariah. Dalam pemasaran syariah sendiri memandang strategi
sebagai sesuatu yang mengandung peranan sangat penting, karena dengan menyusun sebuah strategi maka kerugian bisa diminimalisir, baik itu kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Ali Imran ayat kelima. Selanjutnya yaitu tentang segmentasi. Segmentasi merupakan kegiatan untuk mengelompokkan konsumen dengan keinginan dan kebutuhan yang sama akan suatu produk. Misalnya, konsumen kebutuhan barang pokok beras dikumpulkan dengan konsumen dengan kebutuhan barang pokok beras. Jadi kita lebih mudah melihat kebutuhan konsumen itu bagian mana, sehingga ini akan berdampak pada strategi perusahaan untuk mampu masuk ke dalam pasar tersebut dan mampu bersaing di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Hajj ayat 18, bahwasanya perencanaan yang matang memang dibutuhkan dalam setiap kegiatan. Maka dari itu, seperti yang sebelumnya disampaikan, bahwa dengan melakukan perencanaan yang matang, maka resiko-resiko terkait kerugian maupun kemudaratan mampu dikurangi. Selanjutnya adalah dalam tinjauan syariah sendiri, segmentasi selain meninjau pasar juga bahwasanya mampu membagi antara yang hak dan yang batil. Itu kan seperti segmen, membagi yang hak dengan yang hak, yang batil dengan yang batil. Jadi perusahaan itu bisa tahu, oh ini halal, oh ini nggak baik. Jadi perusahaan syariah itu mampu mengenali mana pasar yang mampu, yang bisa mereka masuki dan yang tidak boleh mereka masuki. Semisal ada pasar segmentasi yang konsumennya peminatnya alkohol, ya tentu saja perusahaan syariah tidak mampu atau tidak dapat masuk ke sana karena segmentasinya berbeda. Yang selanjutnya adalah variabel segmentasi. Segmentasi juga memiliki variabel atau gambarannya apa ya? Hal-hal yang membagi segmentasi tersebut bisa berdasarkan geografis atau letak wilayah, demografis, psikografis, tingkah laku, dan atribut ganda. Keterangan lebih jelas bisa teman-teman baca di dalam makalah ya. Selanjutnya adalah tentang targeting. Targeting sendiri adalah proses evaluasi dari segmentasi. Ini ceritanya kelanjutan. Setelah mensegmen, lalu kita akan menargetkan pasarnya itu di mana, strateginya gimana gitu. Pemasaran pada suatu negara, provinsi atau kelompok tertentu yang memiliki potensi sebagai pasar. Strateginya sendiri dengan menetapkan sebuah sasaran atau target, yang mana di sini terbagi dua, yaitu dengan strategi penetapan sasaran yang sama, artinya sasarannya sama, dan yang kedua adalah strategi penetapan pasar ceruk. Selanjutnya, terima kasih. Sebelum terima kasih, saya mewakili kelompok 9 memohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian materi ataupun penulisan presentasi ataupun makalah. Mewakili teman-teman dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton, dan juga sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, serta berhubung momennya pas belum lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.